Salam dari ASNBTR Channel TV. Inilah rangkuman berita hari ini. PNS Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, mendapat anugerah pasca penerimaan pajak hingga tanggal 14 Desember tahun 2022, berhasil tembus 1.634,4 triliun rupiah, atau 110,6% dari target. PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bisa menerima tunjangan kinerja dengan nilai terbesar mencapai 117 juta rupiah. Uang tersebut jadi nilai tunjangan kinerja terbesar di antara instansi lainnya, hingga mendapat julukan Kementerian Sultan di ranah media sosial Twitter. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, tunjangan kinerja PNS di masing-masing kementerian lembaga sudah sesuai berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi RB. Menurut dia, Indeks RB itulah yang menentukan besaran tunjangan kinerja pada sebuah institusi di pemerintahan. Perhitungan itu jadi basis dalam mengukur seberapa besar dampak reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga buat masyarakat. Untuk menentukan tunjangan kinerja, itu ada indeksnya, tidak otomatis langsung ditentukan, sekarang kan cuma 5. Jadi bukan indeks sultaniah, kata Anas saat ditemui di The Westin Jakarta, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Anas menekankan, indeks reformasi birokrasi ini pun sebetulnya sudah lama ada, dan sudah ada nilai-nilai yang ditetapkan untuk dikejar oleh kementerian lembaga terkait. Ditegaskan Anas, tunjangan kinerja PNS memang tidak didesain untuk disetarakan. Namun, didasari atas kinerja institusinya yang memiliki dampak tidaknya terhadap masyarakat dari hasil reformasi birokrasi yang dilakukan. Bukan soal kesetaraan, ini soal angkanya, dia bisa memenuhi enggak, kan macam-macam indeksnya, dampaknya pun ada macam-macam. Jadi bukan soal langsung setara, dan bukan setara, jadi ada banyak indikator, dan itu indikatornya bukan hanya di Kementerian Pan-RB, tuturnya. Adapun untuk pemberian tunjangan kinerja bagi PNS Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, itu sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Besaran tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak pun bervariasi, tergantung peringkat jabatan yang disandang oleh masing-masing pegawai. Nilai tunjangan kinerja terendah diberikan untuk PNS dengan peringkat jabatan 4, yakni senilai Rp5.361.800. Untuk jabatan pelaksana, peringkat jabatan 12, Rp15.417.937 sampai Rp11.306.487. Peringkat jabatan 11, Rp14.684.812 sampai Rp10.768.862. Peringkat jabatan 10, Rp13.986.750 sampai Rp10.256.950. Peringkat jabatan 9, Rp13.120.562 sampai Rp9.768.412. Peringkat jabatan 8, Rp12.686.250 sampai Rp8.457.500. Peringkat jabatan 7, Rp12.316.500 sampai Rp8.211.000. Peringkat jabatan 6, Rp7.673.375. Peringkat jabatan 5,
Rp7.171.875. Peringkat jabatan 4, Rp5.361.800. Namun, mengacu pada pasal 2 ayat 4, Perpres 37/2015, pembayaran tunjangan kinerja untuk PNS di Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, turut berpatokan pada target realisasiannya. Penerimaan pajak per tahun. Tunjangan kinerja dibayarkan 100% pada tahun berikutnya, selama 1 tahun, dalam hal realisasi, penerimaan pajak sebesar 9% atau lebih dari target penerimaan pajak. B. Tunjangan kinerja dibayarkan 90% pada tahun berikutnya, selama 1 tahun, dalam hal realisasi, penerimaan pajak sebesar 90% sampai dengan kurang dari 95% dari target penerimaan pajak. C. Tunjangan kinerja dibayarkan 80% pada tahun berikutnya, selama 1 tahun, dalam hal realisasi, penerimaan pajak sebesar 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak. D. Tunjangan kinerja dibayarkan 70% pada tahun berikutnya, selama 1 tahun, dalam hal realisasi, penerimaan pajak sebesar 70% sampai dengan kurang dari 80% dari target penerimaan pajak. E. Tunjangan kinerja dibayarkan 50% pada tahun berikutnya, selama 1 tahun, dalam hal realisasi, penerimaan pajak kurang dari 70% dari target penerimaan pajak. Demikianlah berita ASNBTR Channel TV. Untuk informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini, dan jangan lupa di-subscribe, agar lebih cepat mendapatkan informasi dan berita baru lainnya. Terima kasih.